kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat Isya sekaligus nantinya salat tarawih dan witir. Mari sama kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sembari melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pantaskah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sangat-sangat pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Juga Allah panjangkan umur kita sehingga kita masih dapat bertemu pada bulan yang paling mulia ini, yaitu bulan Ramadan 1441 Hijriah. Berapa banyak saudara kita, berapa banyak orang-orang terdekat kita, mungkin istri atau suami kita, atau tetangga kita, atau kedua orang tua kita, yang dulunya sama bersama kita mengerjakan sholat tarawih, sama bersama kita di bulan Ramadan ini, tetapi tahun ini mereka duluan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih Allah perkenankan berada pada bulan yang mulia ini, maka pantas kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Juga mari sama kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya di kehidupan kita sehari-hari, kita salah satu manusia yang nanti mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini mungkin semua di antara kita sudah hafal pada surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah katakan di situ, hai orang-orang yang beriman. Tidak Allah katakan hai orang-orang Islam. Maka jangan heran kalau kita pergi ke pajak, kita lihat, kita pandang dengan mata kita orang Islam sendiri yang sanggup di siang hari memegang rokok ataupun makanan pada siang hari. Karena Allah panggil ayat ini, hai orang-orang yang beriman. Berarti orang Islam belum tentu ada keimanan pada diri. Allah katakan pada surah Al-Anfal ayat 2 dan 3, ciri-ciri orang beriman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Banyak orang yang mengaku dirinya beriman, tetapi Allah tidak mengakui dirinya beriman. Tapi saya yakin dan percaya kita yang berada di masjid ini, insya Allah sebagian daripada orang-orang yang beriman. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah ciri-ciri orang beriman pada surah Al-Anfal. Yang pertama, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah. Apabila disebutkan nama Rabbnya, nama Allah di hadapannya, maka bergetar hatinya. Bergetar di sini artinya ketika mendengarkan nama Allah, rasa takut kita ada. Ketika kita mau berbuat maksiat, ada rasa takut di hati kita. Itu ciri-ciri orang beriman. Dikatakan Allahu Akbar, biasa saja di hati kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Yang kedua apa? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran di hadapannya,
maka semakin bertambah keimanannya, juga semakin bertakwa kepada Allah, juga semakin menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Qur'an, bulan mulia ini, bulan yang paling mulia ini karena di dalam bulan ini diturunkan Al-Qur'an. Nabi kita yang paling mulia Muhammad, kenapa paling mulia? Karena diturunkan Nabi Allah kepada Nabi, yaitu Al-Qur'an. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Maka di antara itu kita di masjid ini yang hadir malam hari ini, maka itu sudah jelas bagian daripada orang-orang yang beriman. Yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu menyisihkan sebagian daripada rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat keadaan sekarang, daripada generasi-generasi kita sungguh memprihatinkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tak tahu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, apakah masjid ini ramai seperti ini, ataukah ada lagi yang pintar atau yang pandai tajam, ataukah na'udzubillah yang pandai imam. Karena generasi hari ini sudah lebih banyak yang kita prihatinkan. Kenapa tantangannya? Yang pertama, narkoba. Anak-anak sekarang lebih suka lagi dia main gadget dibanding ngaji. Kita kadang sepele orang tua, biar aja yang pandai dia ngaji, udah biar aja. Tapi tak kita perhatikan, sekedar ngaji adalah ngaji biasa. Tapi kalau kita paham, Bapak Ibu dimuliakan Allah, membaca Al-Quran sangat beda dengan membaca bahasa Indonesia. Baca Al-Quran terdiri daripada huruf hijaiyah, alif, ba, ta, za, jim sampai dengan ya. Baca bahasa Indonesia terdiri daripada huruf abjad, A, B, C, D sampai dengan huruf Z. Ketika membaca bahasa Indonesia huruf S, dalam bahasa Arab ada 4. Sa, sa, sya, so. Pahamkah anak kita? Ketika membaca salah sedikit pun penyebutan huruf Arab, maka arti daripada bacaan tersebut salah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Kalau dibaca ku, dalam bahasa Indonesia ada huruf K, dalam bahasa Arab ada K, ada 2, ko, K, satu tebal, satu tipis. Ko dengan K. Kul, katakan. Tapi ketika anak kita membaca, ketika imam membaca kul, makanlah Allah itu esa. Beda kul dengan kul. Kul, katakan, kul, makanlah. Maka membaca Al-Quran tak bisa kita anggap sepele. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pada malam hari ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita benar-benar sebagai orang yang beriman. Karena ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman, mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa dahulu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di antaranya semua itu, amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, karena melihat dari kondisi ibu sudah melihat jam dari tadi, mungkin sudah boleh untuk Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.